Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya akan menceritakan tentang hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan. Oke, minggu ini saya mau bercerita tentang result, dalam arti bukan result tentang omset, penjualan, profit dan sebagainya, tapi tentang kinerja. Nah, sekitar 3 mingguan ini saya tidak menerapkan roleplay pada tim sales saya. Dan bukan kemarin sih, beberapa hari yang lalu saya coba ngetes hasilnya gimana kalau ternyata saya nggak menerapkan roleplay yang rutin. Jadi gini, kalau Anda tidak mengikuti episode-episode yang sebelumnya, saya ceritakan sedikit. Biasanya kami menerapkan roleplay itu rutin tiap minggu. Harapannya adalah ini adalah training. Sehingga jadi gini, saya memberikan sebuah materi tentang misalkan nih, tentang handling objection. Kalau customer punya objection, punya sanggahan seperti ini, handlingnya itu gimana? Nah, ketika kita tahu teorinya, tentu kalau kita tidak sering berlatih, kita tidak sering melakukannya, tentu kita kadang-kadang on the spot itu lupa. Dan biasanya para sales itu melakukan latihannya itu ketika ada hal real terjadi. Jadi misalkan ada objection, sudah tahu nih cara handling objectionnya seperti ini. Tapi mereka tidak melatih, sehingga ketika mereka menemui kasusnya ada objection, itu mereka bingung, terbata-bata, dan baru berusaha untuk mengeluarkan cara handlingnya. Dan ketika nggak pernah dilatih, biasanya apa? Lupa. Nah, kemarin juga saya sama. Saya coba tes, karena sudah 3 minggu saya tidak menerapkan roleplay. Saya tes, kebetulan ada salah seorang customer dari tim sales saya itu ada objection. Objectionnya sih bukan sesuatu yang kritikal, cukup simple. Tapi saya ngetes, bisa nggak lu menyelesaikan ini, kamu menyelesaikan ini. Nah, biasanya kan yang dilakukan oleh sales kalau ketika ada objection apa? Berusaha untuk memberikan fakta bahwa, loh Pak, yang salah itu di sini, kami ini nggak salah, Anda yang mungkin salah ABCDE dan sebagainya. Padahal kalau hal yang saya lakukan, handling objection itu nggak boleh seperti itu, karena ketika kita membabarkan fakta seperti itu, menjabarkan fakta seperti itu, yang ada jadi ini debat. Ya, customer merasa, lah aku nggak salah, mungkin ada yang salah dengan produkmu, dengan fiturmu dan sebagainya, dan si sales merasa, oh enggak, ini benar, mungkin prosesnya Bapak yang salah. Jadi kan ini debat kusir. Nah, padahal handling objection yang saya lakukan adalah jangan didebat, tapi cari kenapa kok dia punya objection seperti itu, miss-nya ini di mana. Nah, jadi singkat cerita seperti itu. Kemudian kemarin kebetulan ada objection, saya tanya, Pak, kalau ini si Pak X bilang seperti ini gimana jawabnya? Ya udah, pas, saya sekalian tes, coba deh roleplay sama saya jadi si customer, kamu jadi salesnya. Ingat toh materi handling objection yang pernah saya kasihkan seperti ini, coba dipakai. Hasilnya apa? 1, lupa caranya gimana. Yang kedua, sudah bawa kertasnya, tahu teorinya apa yang ditanyakan. Kan saya ngasih template pertanyaan ada seperti ini, kalau objectionnya seperti ini. Nggak bisa juga. Nah, ya ini kesalahan saya sebenarnya, bukan tim sales saya, karena saya tidak memperlakukan rutin. Jadi waktu itu saya lupa, waktu itu kapan saya kasih untuk objection itu seperti ini, handlingnya seperti ini, cara yang berbedanya seperti ini. Oke, coba dilatih, waktu itu dipraktekkan. Sempat mungkin 2 minggu dilatih, setelah itu loss, ganti materi yang lain, terus 3 minggu belakangan nggak ada roleplay, sehingga ya itu tadi, lupa. Nah, pelajaran yang saya petik, yang saya mau ceritakan hari ini adalah terkadang kita terlalu menganggap remeh tentang training. Kita sebagai business leader, owner, manager, kadang kita meremehkan hal ini. Kita tidak membekali, kita membekali, mungkin kita ngasih script, kita ngasih guide. Kamu kalau kerja harus seperti ini, ABCDE, tapi ketika kita tidak melatihnya, ya kita jangan berharap hasilnya itu bagus. Saya aja sempat mengulangi materi itu, tapi miss 3 minggu tidak ada latihan, hasilnya seperti itu, lupa. Oke, sudah bawa kertas, coba deh roleplay, nggak bisa juga. Nah, analoginya seperti ini. Kalau Anda menyukai olahraga seperti saya nih, saya menyukai basket, hal yang kita lakukan apa? Oke, kita mungkin menyukai basket karena ketika pertandingan kita bisa menang, bisa kalah, dan sensasinya di situ. Tapi persiapannya di belakangnya itu kan panjang sekali. Kita berlatih hal yang sama terus. Coba bayangkan, saya atlet nih, saya pemain basket, misalkan anggap saya profesional.
saya latihan seminggu ya cuma sekali, tiba-tiba bertanding lawan orang yang ya anggaplah skillnya tidak sebagus saya, di bawah saya, tapi dia tiap hari berlatih. Kira-kira hasilnya gimana? Kemungkinan saya menang? Mungkin, tapi kemungkinannya akan kecil. Oke, hari ini saya menang, minggu depan diulang yang sama, bulan depan diulang yang sama, lawan yang sama, dengan metode yang sama. Saya berlatih cuma seminggu sekali, dia berlatih setiap hari, lama-lama saya akan kalah. Kenapa? Ada yang namanya itu habit. Jadi saya percaya bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan di luar di luar sadar kita, dan hal-hal yang harus dengan cara kita berpikir. Nah, refleks lah, anggap gitu. Hal-hal yang bisa kita lakukan dengan cepat. Ini refleks, ini membutuhkan latihan. Seperti olahraga, kalau saya basket, saya shooting. Oke, ini ada teorinya, ada tekniknya, tapi lebih banyak ke arah feel-nya. Nah, feel itu didapat ketika kita latihan terus-menerus. Ketika kita sudah bagus nih, tiba-tiba stop, nggak pernah latihan 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Teorinya tahu, caranya itu tahu. Oh, nembak itu harus seperti ini, ngoper harus seperti ini. Tapi bisa nggak masuk? Ya, kemungkinannya turun. Kenapa? Feel-nya tadi hilang. Nah, hal yang sama juga dialami oleh karyawan kita. Kalau buat saya yang jadi pelajaran tim sales saya, dia tahu caranya handling objection ini. Mau ada kertasnya kok, ada template-nya. Tapi karena nggak pernah dilatih, hilang kan feel-nya. Yang kedua, ketika dia bawa kertas pun dia juga bingung. Oke, pertanyaan gini, nanyainnya gimana? Terus nextnya ini gimana? Kalau customer jawab, ini gimana? Itu tadi. Ketika kita memberikan training, tapi kita sekali, 2 kali, setelah itu selesai, dan kita mengharapkan karyawan kita bisa melakukannya secara terus-menerus, nggak mungkin deh kayaknya. Dan itu yang saya dapatin dari pelajaran minggu ini. Bahwa, oke, kita nyiapin template, kita nyiapin script, tapi kalau kita nggak pernah maksa mereka latihan, nggak akan bisa jalani. Kenapa kok saya katakan maksa? Karena pada dasarnya, kemungkinan besar orang-orang kalau mereka tidak merasa aku butuh ini, ya mereka nggak latihan sendiri di rumah. Jadi karena hal seperti itu, dan yang kedua mereka pasti sibuk, pekerjaan sehari-hari, job desk-nya sehari-hari sudah membuat sibuk, sehingga kalau mereka tidak dipaksa untuk meluangkan waktu, ya kemungkinan mereka melakukan latihannya ini jarang. Jadi pelajaran yang saya dapatkan dan saya bagikan hari ini adalah, satu, kita tentu harus menyiapkan template training, script, whatever itu, apapun itu langkah pertama. Langkah kedua yang paling krusial adalah kita harus memaksa untuk ini dilatih terus-menerus. Ingat kasus saya sudah pernah melatihnya beberapa kali, setelah itu skip 3 minggu, nggak ada role play, nggak ada training, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ya ini kegagalan saya, berarti saya juga belajar bahwa ya training, role play itu harus terus, ternyata nggak bisa di skip itu. Oh ya, satu lagi, kenapa kok saya skip? Karena saya merasa tim sales saya progresnya sudah bagus sekali, sehingga saya merasa ya mungkin dia bisa, sehingga saya lengah dan kembali kan. Itu saya katakan bahwa itu kesalahannya di saya, bukan di dia. Nah, jadi hari ini yang saya mau bagikan itu aja. Kalau kita sudah punya materi, perlu diulang-ulang. Kalau belum, bikinlah, karena itu step pertamanya. Oke, sampai di sini dulu hal yang ingin saya ceritakan. Pengakuan saya bahwa saya kegagalan, tidak melakukan roleplay itu kesalahan yang besar. Begitu saja, dan sampai jumpa di Be Different yang selanjutnya.